Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinika wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal ya arhamar rahimin. 6. Ini merupakan majelis yang ketiga dari penjelasan terhadap Syarah Al-Kafrawi ala Matan Al-Ajrumiyah karya Syekh Hasan Al-Kafrawi rahimahullahu taala, di mana pada pertemuan terdahulu kita sudah sampai dalam pembahasan i'rab terhadap Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekedar mengingatkan kembali bahwa kemarin beliau sudah sebutkan 7 jenis i'rab yang memungkinkan pada Bismillahirrahmanirrahim, di mana dari 7 jenis i'rab itu ya, i'rab yang pertama yang yata'ayyan fil qiraah, yakni wajib dibaca seperti itu, yakni dengan dijer Ar-Rahmani dan Ar-Rahim ya sebagai na'at. Baik. Sekedar untuk mengingatkan kembali, jadi aujuh fil basmalah ya. Nah, yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bermasalah ini. Baik, bagus. 7. Baik. Ini ya, jadi wajah yang pertama dan ini yang boleh secara lughah, bahkan tapi ini ya ta'ayyan fil qiraah, hanya ini yang boleh dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah Bismillahirrahmanu ya ar-rahimu. Kemudian Bismillahirrahmanu ar-rahima. Kemudian Bismillahirrahmana ar-rahimu rahmana ar-rahimu. Kemudian Bismillahirrahmana ar-rahima. Kemudian Bismillahirrahmani ar-rahimu. Bismillahirrahmani ar-rahima. 6. Ini semua apa namanya? Aujuh yang memungkinkan secara lughah. Yang pertama ini adalah yata'ayyan al-qiraah ya, wajib dibaca seperti ini. Adapun yang lainnya hanya pembahasan dari sisi boleh tidaknya dibaca seperti itu dari sudut pandang i'rab. Nah, dan sudah dijelaskan oleh beliau, kapan dibaca jer maka dia na'at, kapan dibaca rofa maka dia adalah khobar dari mubtada yang mahdzuf takdiruhu huwa, dan kapan dia mansub maka dia adalah maf'ulun bihi, atau bahasanya beliau apa? Mansub li ta'zim. Mansub li ta'zim dari fi'il yang mahdzufah takdiruhu aqsudu. Takdiruhu aqsudu. Baik. Ini sudah sampai sini kemarin ya, 7 wajah. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, wa yamtani'u wajhani akharani. Kemudian masih ada 2 wajah yang lain, jadi 9. Tapi yamtani, tidak boleh. Tidak boleh dibaca seperti ini, tidak boleh dibaca ya secara lughatan, yakni tidak boleh di-i'rab, tidak syah di-i'rab seperti itu, apalagi secara qiraah, lebih tidak boleh lagi tentunya. Apa wajahan itu? Wahuma jarrur rahimi ma'a nasbir rahmani aw raf'ih. Ya, yaitu menjer ar-rahim sementara ar-rahman dinasab atau di apa namanya? Dinasab atau dirafa. 6. Jadi 2 wajah 6. Bismillahirrahmanirrahim ya, ar-rahimi, dan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ar-rahim majrur enggak boleh. Kita sampai sini. Kenapa enggak boleh? 2 wajah ini kenapa enggak boleh? Nah, jelas kenapa, karena di sini kalau ar-rahmanu berarti sini kan takdirnya ada huwa. Ya, sehingga ini jumlah yang baru. Sementara ar-rahim kalau dia majrur mau ma'tuf kemana?
Tidak mungkin naat bagi Allahi kan? Tidak mungkin. Kenapa? Karena ini jumlah yang baru. Ini jumlah yang baru. Tidak mungkin ma'tuf ke jumlah sebelumnya. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin Ar-Rahimi ini naat bagi lafzul azim di sini. Ya kan? Kenapa? Karena ini sudah jumlah apa namanya? Jumlah yang baru. Nah, sama seperti di sini juga tidak mungkin karena di sini kan ada takdirnya apa? Aksudu. Nah, aksudu. Sehingga ini jumlah yang baru, jumlah fi'liyah dan ar-rahim tidak mungkin dan tidak boleh ma'tuf atau atof kepada naat kepada lafaz Allahi. Nah, taib sebentar. Taib. Jadi ini sisi kenapa tidak memungkinkan ar-rahimi di jer. Kata beliau rahimahullahu taala, walidza qala ba'dhum, karena itulah sebagian mengatakan ayun sabar rahmanu ayyan sabar rahmanu au yartafa'a fal jarru fir rahimi qat'an muni'a. Dinasab ar-rahman atau di marfu, maka al-jar pada ar-rahim dipastikan terlarang. Qat'an muni'a, dipastikan terlarang. Ini kalau apa? Ini huwa. Nah, kalau rahmannya dimansub, ya, kalau rahmannya dimansub, ya, atau ar-rahmannya di marfu, maka ar-rahimnya mumtani, ya, tidak boleh qat'an, pasti terlarang dijer. Nah, sudah ya. Ini dua sisi tidak bolehnya, ya, tidak bolehnya apa dua irob yang tidak boleh pada basmalah. Kata beliau rahimahullahu taala, fa jumlatu ma yatahassalu fil basmalah tis'atu aujuh. Maka total seluruhnya kemungkinan i'rab pada basmalah ada 9 wajah, ya. Dengan menutup pandang menutup pandang akan boleh tidak bolehnya. Intinya semua kemungkinan bisa 9. Al awwalu minha, ya, i'rab yang pertama yajuzu arabiyatan wa yata'ayyanu qira'atan. I'rab yang pertama yaitu bismillahi ar-rahmani ar-rahimi itu boleh secara arabiyah, tapi namun yata'ayyan qira'ah. Pada qira'ah bukan yajuz tapi yata'ayyan, harus seperti itu bacanya. Taib wasittatu ba'dahu, 6 yang lain tajuzu arabiyatan la qira'atan. 6 i'rab yang lain yaitu nomor 2 sampai nomor berapa situ? Nomor 7, ya. Itu boleh secara arabiyah tapi tidak boleh secara qira'atan. Tidak boleh baca seperti itu. Misalnya ada orang salat baca Al-Fatihah terus dia baca Bismillahirrahmanirrahim, ini batal salatnya. Jelas tidak syah. Tidak dianggap syah basmalahnya. Karena tidak boleh qira'ah seperti itu. Walaupun secara i'rab iya memungkinkan, tapi secara qira'ah enggak boleh. Wal wajhani akhiran, sementara dua i'rab yang terakhir mumtani'ani arabiyatan wa qira'atan. Baik secara Arabiah dia mumtani, demikian pula secara qira'ah. Taib. Kama alimta qala Nurul Ajhuri, ya. Mumtani'ani arabiyatan wa qira'atan kama alimta. Dua i'rab yang terakhir tidak terlarang secara Arabiyah dan secara qira'ah sebagaimana yang sudah disebutkan di atas. Qala Nurul Ajhuri, ya, Nurul Ajhuri berkata, ini lanjutan bait syair di atas. Taib. Atau mungkin ayun soba, ya, dibaca marfu. Ayun sobar rahmanu au yartafa'a fal jarru fir rahimi qat'an muni'a. Wa ay yujarra. Di situ apa? Di situ setelahnya. Itu ro atau ji atau zai. Wa ay yujarra
Coba dibaca tolong. Bait yang kedua. Ra Ustaz. Birra. Wa in yujar Nah, terus lanjut. fa ajiz fi tsani. Itu maksudnya zai di situ fa'ajiz bukan fa'ajir. Zai Ustaz, Zai. zai. Ah, itu yang Anda tanyakan. Ya. Wa in yujarra fa'ajiz fi tsani salasatul aujuhi khudh bayani. Fahadhihi tadammanat tis'an muni' wajhani minha fadri hadza wastami'. Fadri hadza wastami'. Taib. Kata beliau dalam bait syair ini Ar-Rahman dimansub dan dimarfu, ya. Ketika Ar-Rahman dimansub dan dimarfu, maka pada Ar-Rahim mumtani tidak boleh majrur, tidak boleh majrur. Jelas sampai sini? Tidak boleh majrur. Kemudian dikatakan kalau dijer, apa yang dijer? Apa yang dijer di sini wa in yujar. Yakni kalau Ar-Rahmannya dijer, maksudnya. Fa'ajiz fitsani, maka bolehkan pada ar-rahimi salah satu aujuh, ya, tiga sisi, bolehkan tiga sisi, khudz bayani, ambillah penjelasan dariku, ambillah penjelasan dariku. Baik. Taib, ada tamu tadi. 6. Jadi wa in yujar, kalau ar-rahmannya di majrur, fa'ajiz fitsani, maka bolehkan pada kata yang kedua yakni ar-rahim, apa yang dibolehkan? Salah satu aujuh, ya, dibolehkan tiga wajah. Fahadhihi tadammanat tis'an, maka ini mengandung 9 sisi, 9 sisi i'rab, muni' terlarang wajhan, terlarang dua sisi minha, fadri hadza wastami, ketahuilah ini dan dengarkanlah. Baik. Ini bait syair ya penjelasannya. Jadi dari bait syair yang tiga ini kita bisa tahu bahwa apa namanya? Sisi i'rab yang totalnya semua ada 9, dilarang 2 dan dibolehkan 7, ya, dibolehkan 7. Nah, kalau mau dijabarkan, perhatikan ya. Mansub Ar-Rahman Ar-Rahim, mansub Ar-Rahman atau dia marfu, ya. Ketika Ar-Rahman itu mansub ataupun marfu, maka terlarang al-jar. Baik, terlarang al-jar pada Ar-Rahim. Apa pemahamannya di sini? Pemahaman yang pertama, dua sisi ini terlarang. Ya, dua sisi ini terlarang, yaitu ketika Ar-Rahman mansub, maka terlarang Ar-Rahim majrur. Yang kedua, sisi yang kedua yang terlarang, ketika Ar-Rahman marfu, ya, maka terlarang pada Ar-Rahim majrur. Ini pemahaman yang pertama. Kemudian bisa juga dipetik dari sini, berarti kalau Ar-Rahman mansub, maka pada al-jar, pada Ar-Rahim boleh mansub dan apa namanya? Marfu. Atau ketika Ar-Rahman marfu, maka pada Ar-Rahim boleh juga mansub dan marfu. Berarti di sini sudah disebutkan apa? 4 sisi. Sudah disebutkan 4 sisi. Kemudian 3 sisi yang lain yang boleh disebutkan di sini. Kalau Ar-Rahmannya majrur, maka Ar-Rahimnya bisa 3. Bisa mansub, majrur, dan marfu. Berarti totalnya ada 7. 4 tambah 3, 7. Ya, 4 tambah 3 tuh 7. Tambah yang terlarang tadi 2 berarti 9. Makanya kata beliau pada bait yang ketiga, fahadhihi tadammanat tis'an. Ini semua 2 bait syair ini mengandung 9 sisi. Iya. Sebelum kita lanjut, paham maksudnya ini? Kenapa dari 2 bait syair ini kita pahami 9? Nah, pada bait yang pertama secara tersurat yang tersebut langsung secara teks,
secara tekstual adalah dua wajah yang mamnu, dua wajah yang terlarang, yaitu ya Ar-Rahman dimansub, Ar-Rahim di majrur, satu yang terlarang. Yang kedua, Ar-Rahman di marfu dan Ar-Rahim di majrur. Ini dua secara tekstual dalam bait syair yang pertama terlarang. Tapi berarti sudah dua ya, kita simpan dua. Tapi ini dua yang terlarang. Nah, secara tersirat dari sini, secara tersirat berarti kalau Ar-Rahmannya mansub, maka Ar-Rahimnya yang penting bukan jer. Apa selain jer? Berarti marfu sama mansub. Sudah dua berarti pasangan kan? Ar-Rahman mansub, Ar-Rahim mansub. Ar-Rahman mansub, Ar-Rahim marfu. Sudah dua. Ya. Kemudian kalau Ar-Rahman yang marfu, maka Ar-Rahimnya yang penting bukan jer juga. Berarti Ar-Rahman marfu, Ar-Rahim marfu. Ya, Ar-Rahman marfu, Ar-Rahim mansub. Berarti totalnya dua juga. 2 tambah 2 4, tambah 2 yang terlarang 6. Kan begitu ya? Tambah 2 yang terlarang 6. Kemudian di bait syair yang kedua disebutkan kalau Ar-Rahmannya majrur, maka Ar-Rahimnya 3 aujuh. Boleh mansub, boleh marfu, boleh majrur. Berarti 3. 6 tambah 3 9. Tapi dua wajah yang pertama yang tersurat yang tersebut secara tekstual di bait yang pertama itu mumtani, terlarang. Baik, ini selesai i'rab bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala rahimahullahu taala wal ismu ma'nahu lughatan. Secara bahasa maknanya isim madalla ala musamma. Wastilahan kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zaman. Jelas ya? Ini definisi isim saya kira ma'ruf. Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zaman. Wallahu ismun lidzat. Ya, lidzat al-wajibul wujud. Lidzat al-wajibi al-wujudi al-mustahiqqi li jami'il mahamid. Allah adalah nama untuk az-zat al-wajib al-wujud. Taib. Pertama, penyebutan kata zat menisbatkan atau menisbatkan kata zat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa di antara sifat Allah itu az-zat, ya. Maka kalam para ulama, ya, kalam para ulama. Karena di sini tentunya Al-Kafrawi Asy'ariyah dalam akidah, beliau Asy'ariyah. Tapi kita bicarakan di sini kalau kita dapati kata zat di kalamnya ulama Al-Asari Ahlus Sunnah, maka yang dimaksud di situ adalah mimbabil khabar. Dan ditemukan dalam kalamnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mentakbir, beliau menisbatkan kata zat kepada Allah taala. Dan yang dimaksudkan di situ adalah mimbabil khabar, bukan mimbabil sifat. Ya, dan kaidahnya ma'ruf, babul akhbar ausa min babis sifat. Ya, bahwa bab ya tentang khabar, ya, mengabarkan Allah dengan sesuatu itu lebih luas, lebih longgar dibandingkan ya mengabarkan Allah dengan suatu sifat. Kemudian di sini istilah al-wajibul wujud. Ini salah satu istilah ilmu kalam ya. Ya, tentunya tidak boleh ya Allah taala disifatkan dengan seperti ini karena ini apa namanya tidak ada nas dalam hal ini, ya, baik sebagai nama maupun sebagai sifat. Cuman yang diinginkan oleh mutakallimun dengan kalimat al-wajibul wujud itu lawan dari al-mumkinul wujud. Al-mumkinul wujud artinya makhluk. Yang diinginkan dengan mumkinul wujud adalah makhluk. Kenapa? Karena keberadaan makhluk itu mungkin. Bisa jadi dia ada, bisa jadi juga tidak ada. Ya kan? Sekarang sebelumnya dia tidak ada, kemudian dia ada, setelah itu dia akan tidak ada. Setelah itu nanti dia dibangkitkan, ada lagi. Jadi makhluk semuanya bisa ada, bisa tidak ada. Makanya dikatakan al-mumkinul wujud. Sementara Allah Subhanahu wa taala ya tidak pernah tidak ada, ya. Tidak pernah tidak ada, selalu ada. Maka mereka menggunakan istilah al-wajibul wujud, yakni yang tidak ada kemungkinan tidak adanya. Nah, dan ini akan banyak ditemukan dalam pembahasan dalam takbir ya mutakallimin ketika mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ketika membahas pembahasan sifat-sifat Allah taala. Nah, tapi ini sekali lagi ini lafaz yang ajnabi, lafaz yang asing, bukan merupakan lafaz-lafaz syariat al-wajibul wujud ini. Baik. Nah, di sini disebutkan Allah ismul lidzatil wajibil wujud al-mustahiq li jami'il mahamid. Taib. Ar-Rahman maknahu al-mun'im bijalailin ni'am. War-Rahim maknahu al-mun'im bidaqaiqiha. Nah, di sini perbedaan Ar-Rahman Ar-Rahim menurut pendapat apa yang dipilih oleh Al-Kafrawi rahimahullah, bahwa Ar-Rahman
itu adalah Al-Mun'im, yang memberikan nikmat-nikmat yang besar, sementara Ar-Rahim yang memberikan nikmat-nikmat yang kecil. Yani semua nikmat yang besar maupun yang kecil, yang global maupun terperinci, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira antum sudah sering mendengar ya khilaf di kalangan para ulama ya dalam menafsirkan nama Allah taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan ini bukan tempatnya kita jelaskan. Taib. Tsumma qala rahimahullahu taala al-kalam. Nah, beliau mulai mensyarah matan Al-Ajurramiyah. Kata Ibnu Ajurram rahimahullahu taala, al-kalam huwa lafdzul murakkabu al-mufid bil wad'. Kata Al-Kafrawi rahimahullahu taala menyebutkan i'rabnya terlebih dahulu sebelum menyebutkan penjelasannya. Al-kalamu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Huwa dhamiru faslin 'alal asah la mahalla lahu min al-i'rab. Wal lafdhu al-lafdhu khabarul mubtada' marfu' bil mubtada' wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Taib. Al-kalamu mubtada, al-lafzu adalah al-khabarnya. Al-murakkab dan seterusnya ini na'at. Akan disebutkan nanti ya. Nah, na'at bagi al-lafzu. Al-murakkab, al-mufid, ini semua na'at bagi al-lafzu. Nah, al-kalam mubtada, al-lafzu khabar. Apa i'rabnya huwa? Dikatakan di sini kata beliau, huwa adalah domiru fasl. Domir fasl. Taib. Dan penyebutan nama domirul fasl ini wallahu taala alam bisawab mengesankan bahwa Al-Kafrawi rahimahullahu taala bermadhab Basriin dalam hal ini. Wallahu alam, karena yang menamakan domir seperti ini dengan domir fasal adalah Basriin. Adalah Basriin. Sementara apa namanya? Al-Kufiyin ya, mereka tidak menamakan itu sebagai apa namanya? Tidak menamakannya sebagai fasal. Kalau nggak salah namanya aid. Ya, kalau nggak salah namanya aid. Imad. Nah, Al-Kufiyin menamakannya sebagai imad. Ya, imadan. Domir imad. Sementara Basri ini menamakannya domir fasal. Taib. Jelas ya? Apa itu domirul fasal? Ya, domirul fasal, untuk mengetahui sesuatu domir itu adalah domirul fasal atau bukan, ada beberapa indikator yang bisa kita ketahui, ya, bisa kita lihat. Tapi yang paling sering muncul adalah ketika ada domir yang terletak di antara mubtada dengan khobar. Di antara mubtada dengan khobar. Nah, atau terletak antara apa? Isim dengan khobarnya. Misalnya isim inna dengan khobar inna, atau isim kana dengan khobar kana. Nah, maka ketika ada mubtada khobar, di tengah-tengahnya ada domir, nah itu namanya domir fasal. Itu namanya domir fasal. Dan ada beberapa indikator yang lain ya yang disebutkan oleh para nuhat dalam hal ini. Nah, seperti contohnya di sini. Ya, asal kalimatnya kan al-kalamu al-lafdzul murakkab. Al-kalam adalah al-lafdzu al-murakkab. Cuman didatangkan huwa di tengah-tengah. Didatangkan huwa di tengah-tengah. Baik, apa i'rabnya ini? Ini adalah domiru fasal. Domir selah. Ya, sekedar untuk apa dia memisahkan antara domir yang terletak di antara apa? Mubtada dan khabar. Baik, apa i'rabnya domir fasal? Atau sebelumnya, domir fasal ini huruf atau isim? Ya. Domir al-fasal ini huruf atau isim? 6. Mayoritas ulama, terkhusus dalam di kalangan ulama Basriin, ya, memandang bahwasanya domirul fasal ini adalah harf, ya. Domirul fasal ini adalah harf, namun bentuknya bentuk isim, bentuk domir, tapi dia harf, bukan domir betulan, ya. Dia hanyalah harf yang bentuknya adalah bentuk domir. Tampilannya tampilan domir, tapi dia adalah harf. Jelas sampai sini? Nah, maka menurut yang tatkala dia harf, maka i'rabnya jelas, la mahalla lahu minal i'rab. Dan sebagian ulama memandang ya bahwa dhamirul fasal ini adalah isim, ya, dan mereka yang memandang isim kemudian khilaf dalam masalah i'rabnya. Dan di sini Al-Kafrawi rahimahullahu taala merajihkan pendapat Basriin, ya, mayoritas ulama dari kalangan Basriin yang menyatakan bahwa dhamirul fasal itu adalah harfun. Bukan domir sebagaimana domir yang lain. Dia adalah harf, tapi tampilannya tampilan apa? Tampilan domir, tampilan isim domir, tapi dia harf. Karena itulah kata Al-Kafrawi rahimahullah, domir faslin alal asah. Menurut yang sahih, huwa di sini adalah domir fasal.
Jelas sampai sini? Dhamir fasal. La mahalla lahu minal i'rab. Ya. La mahalla lahu minal i'rab. Taib. Qala rahimahullahu taala, dan saya insyaallah di kitab-kitab yang lebih tinggi pembahasan tentang dhamir fasal ini. Setelah itu beliau menyebutkan i'rabnya, al-lafzu, i'rabnya apa? Khabar dari al-kalam serta i'rabnya ya. Kita sudah bacakan al-lafzu khabar al-mubtada marfu'un bil mubtada wa alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Taib. Al-murakkab ma i'rabuhu? Kata beliau na'tun li lafz. Na'tun li lafzin. Wa na'tul marfu'i marfu'un wa alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Al-mufid na'tul murakkab. Ya, na'tun murakkab. Nah, maka di sini ini apa namanya? Faedah bahwa al-mufid ini adalah na'at bagi al-murakkab. Bukan na'at bagi al-lafzu. Bukan na'at bagi al-lafzu. Kenapa? Karena al-lafzu itu diitlaqkan untuk apa namanya? Untuk yang murakkab maupun yang tidak murakkab. Jelas? Al-lafzu itu diitlaqkan untuk yang murakkab maupun tidak murakkab. Sementara al-mufid tidak mungkin mufid kalau tidak murakkab. Karena itulah mengi'rab al-mufid sebagai na'at dari al-murakkab itu lebih tepat, apa itu yang benar. Bukan di'rab al-mufid na'at bagi al-lafzu, ya. Tapi al-mufid adalah na'at bagi al-murakkab. Kenapa? Karena al-mufid ini adalah al-mufid hanya diitlaqkan, hanya bisa dimiliki oleh apa namanya? Oleh al-lafzu yang murakkab. Adapun lafzu yang ghair murakkab tidak mungkin dia mufid. Misalnya kata Zaidun, ini lafaz tapi tidak murakkab. Tidak mungkin mufid ini, apa tidak mungkin Zaidun ini apa? Mufid. Kenapa cuma satu kata? Maka al-mufid ini adalah sifat bagi al-murakkab. Na'at bagi al-murakkab. Wa na'tul marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Nah, kemudian bil wada' ba harfu jar wal wad'u majrurun bil ba wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Wal jar wal majrur muta'alliqun bil mufid. Al mufidu bil wada. Bil wada jar majrur muta'alliq dengan al mufid. Ya. Yakni ya. Kemudian setelah beliau menyebutkan i'rabnya, beliau menjelaskan. Kata beliau yakni yang dimaksudkan oleh Ibnu Al-Jurum di sini adalah anna ta'rif al-kalami 'inda an-nahwiyyin huwa al-lafdzul murakkabu ila akhirih. Bahwa definisi kalam menurut ulama nahwu adalah al-lafdzul murakkab dan seterusnya, yakni al-mufid bil wada. Setelah itu beliau menjabarkan satu persatu dari 4 quyud, 4 sifat dari al-kalam. Kata beliau yang pertama wa makna lafzi. Ya, lughatan at-tarah war-ramyu. Adapun al-lafzu, makna lafz secara bahasa bermakna at-tarah war-ramyu, membuang, melempar. Ya. Yuqal lafaztu kadza bimakna ramaituhu. Makanya kalau ada orang makan misalnya buah-buahan yang ada bijinya, kemudian dia lontarkan bijinya dari mulutnya, dia katakan lafadhahu min fihi. Lafadhahu min fihi, yakni dia lontarkan dari mulutnya, dia lemparkan dari mulutnya. Nah, lafaz dan ini dari sisi bahasa kita bisa ketahui hubungannya dengan sisi apa? Sisi istilah. Kenapa? Kenapa ucapan dikatakan lafaz? Karena dia seakan-akan dilemparkan, dibuang, ya, dilontarkan dari mulut. Makanya dikatakan lafaz. Wastilahan, adapun lafaz secara istilah definisinya adalah as-sautu al-mushtamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati ka Zaid. Ya. Ini sama seperti tarif dalam apa Tuhfa ya. Suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah seperti Zaid. Kenapa Zaid ini dikatakan lafaz? Fa innahu sautun ishtamala ala zai wal ya wad dal. Karena dia diucapkan ada suara dan terdiri dari 3 huruf hijaiyah di situ. Zai, ya, dan dal. Fa kharaja bil lafzi al isyarah wal kitabah wal aqdu. Wal aqdu atau wal iqdu ya wan nasbu wa nahwuha. Fala tusamma kalaman 'inda nuha. Wa in kanat tusamma kalaman lughatan. Kata beliau, maka dengan kriteria, dengan qaid al-lafadz keluar darinya isyarah. Isyarah ini bukan kalam, ya, bukan lafzan, bukan lafadz secara istilah. Atau al-kitabah, tulisan. Atau apa namanya? Al-aqd, simpul-simpul, ya. Nah, yang dipahami.
ataukah apa yang ditancapkan di atas tanah misalnya, nasab, tanda-tanda dan semacamnya, ya. Tanda-tanda ini semua bukan apa? Bukan lafaz istilahan, ya. Ini tidak dianggap lafaz, ya, tidak dianggap kalam menurut ulama nahwu, walaupun dianggap kalam oleh ulama bahasa. Kalaman lughatan. Taib. Dan di sini ada kutipan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, di mana beliau mengutip ijma' ahlul lughah, ya, ijma' ahlul lughah wallahu taala alam bisawab, yang mengatakan bahwasanya al-kalam lughatan itu dipersyaratkan padanya adanya as-saut, ya. 6. Dipersyaratkan padanya apa? As-saut. Kata beliau bahwa yang dimaksud dengan kalam lughatan adalah nutqun mufhim, pengucapan yang difahami. Ya, pengucapan yang difahami. Maka kalam secara bahasa, bahkan kalam secara bahasa pun dipersyaratkan harus ada sautun. Jelas sampai sini? Dipersyaratkan harus ada sautun. Maka apa yang disebutkan di sini oleh Al-Kafrawi rahimahullahu taala bahwasanya isyarat, kemudian kitabah dan seterusnya dinamakan sebagai kalam secara bahasa, ini fihi nadhar. Ini fihi nadhar, wallahu a'lam bisawab, karena adanya kutipan dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di mana beliau menukil ittifaq bahwasanya al-kalam, ya, harus dengan suara. Nutqun, harus diucapkan. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian wal murakkab. Ma makna al murakkab? Ma tarakkaba min kalimataini fa aktsaru. Terdiri dari dua kata atau lebih. Kaqama Zaidun wa Abdullah. Nah, Zaidun, Abdullah. Qama Zaidun, dua kata. Tiga kata malahan, ya. Qama Zaidun, dua kata. Afwan. Abdullah, dua kata. Wa kharaja bil murakkab al-mufrad ka Zaidun. Maka Zaid, dia lafaz tapi dia bukan kalam. Kenapa? Karena dia tidak murakkab. Fala yuqalu lahu aidan kalamun indan nuhat. Maka kata Zaidun itu bukan kalam menurut an-nuhat. Al-mufid, ma makna al-mufid? Kata beliau wal mufidu ma afada faidatan tammatan. Ya, yahsunu sukutu yahsunu sukut minal mutakallimi 'alaiha. Al-mufid adalah lafaz yang murakkab yang memberikan faidah. Yani lafaz yang murakkab tersebut memberikan faidah. Ya. Lafaz yang murakkab tersebut memberikan faidah. Berarti ada lafaz murakkab yang tidak memberikan faidah. Bagaimana dobit suatu ucapan murakkab dianggap berfaedah? Dobitnya adalah ketika al-mutakallim sudah baik diamnya. Sudah baik diamnya. 6. Di mana dobit tambahannya disebutkan dalam Tuhfatus Saniyah? Bihaitsu la yantabiru sami' li kalamin akhar atau li syai'in akhar. Di mana pendengarnya tidak menunggu kelanjutan ucapannya. Taib. Ka qama Zaidun wa Zaidun qaimun. Maka kalimat qama Zaidun dan Zaidun qaimun ini mufid. Kenapa? Fa inna kullam minhuma afada faidatan tammah. Yahsunu sukutul mutakallim 'alaiha. Taib. Apa faedah yang ditunjukkan oleh qama Zaidun dan qama Zaidun dan Zaidun qaim? Apa faedah yang ditunjukkan? Kata beliau, wahiyal akhbar bi qiyami Zaid. Ya, yaitu faedah yang diberikan dari kalimat ini adalah mengabarkan bahwa Zaid berdiri. Wa kharaja bil mufid ghairuhu. Keluar dari kategori dengan qaid al-mufid adalah ghairul mufid. Ghairuhu yakni ghairul mufid. Ghairul mufid itu bukan bukan kalam. Ya, ka Abdullah. Abdullah itu lafaz. Jelas sampai sini? Abdullah itu lafaz. Kemudian Abdullah juga murakkab, tapi ghair mufid. Ghair mufid. Kenapa? Tidak memberikan faedah tammah. Abdullah. Kenapa Abdullah? Siapa Abdullah? Ada apa dengan Abdullah? Kan begitu. Tidak memberikan faedah. Walaupun dia lafaz murakkab, tapi ghair mufid. Nah, demikian pula wa hayawanun natiq. Ya. Haywan natiq. Ini kan apa? Isim dengan naatnya. Ini juga tidak memberikan faedah. Ya. Antara man'ut dengan naat
Susunan man'ut dengan na tidak memberikan faedah apa-apa. Tidak memberikan faedah tamah. Haiwan natik. Kenapa hewan natik? Ada apa? Hewan yang berbicara. Ya, ini manusia maksudnya di sini. Jelas ya? Maka haiwanun natik, dia lafzun, dia murakkab tapi tidak mufid. Contoh lain yang ghairu mufid, wa in qama Zaidun, kalau Zaid berdiri, titik, diam dia sampai situ. Maka ini juga ghairu mufid. Ini juga ghairu mufid. Walaupun kalimat in qama Zaidun ini lafaz, ini murakkab tapi ghairu mufid. Baik. Tiga contoh ini, Abdullah, haywanun natiq, in qama Zaidun, ya, ini semuanya bukan kalam. Kenapa? Li'annaha la tufid. Karena semuanya tidak memberikan faidah. Yakni tidak memberikan faidah, yakni ya seakan-akan mutakallim masih akan melanjutkan ucapannya di mana pendengar masih menunggu kelanjutan ucapannya. Wa qawluhu bil wad' ay al-arabi, yakni al-wad'il arabi. Apa yang dimaksud dengan al-wad'ul arabi? Al-wad' kan artinya peletakan. Ya. Peletakan orang Arab. Ya. Diingat kalau kita hubungkan dengan pembahasan hakikat kemarin di pembahasan warqat, al-haqiqah apa? Nah, ma wudi'a, ya, apa-apa yang diletakkan, ya, kepada apa, untuk mana asalnya, ya. Yakni wad'ihi, diletakkan untuk maknan, ya, untuk suatu makna yang diketahui oleh orang-orang Arab. Diketahui oleh orang-orang Arab. Kata beliau, apa maksudnya bil wadhil arabi? Wa huwa ja'lul lafzi dalilan ala ma'nan. Yaitu orang-orang Arab atau dalam bahasa Arab, kata tersebut diletakkan, ya, lafaz tersebut diletakkan sebagai petunjuk akan suatu makna, dalil akan sebuah makna. Misal Zaid, ka Zaid. Zaid ini wad'ul arabi. Kenapa? Karena Zaid fa innahu lafzun arabiyyun. Dia kata bahasa Arab. Ya. Ja'alathul arabu dalan ala ma'nan. Di mana orang-orang Arab menjadikan kata Zaid menunjukkan suatu makna. Apa itu? Wa huwa dzatun wudi'a 'alaiha lafzu Zaid. Yaitu nama apa, nama sesuatu, yakni tubuh manusia yang diletakkan padanya lafaz Zaid. Nah, kitabun ini juga wad'ul arabi. Kenapa? Karena orang Arab menggunakan kata kitab untuk menunjukkan sesuatu yang maktub, sesuatu yang tertulis. Makanya buku dikatakan kitab. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, wa kharaja bil wad'il arabi kalamul ajam katurki wal barbar. Maka dengan qaid al-wad'ul arabi ini mengecualikan kalam orang-orang ajam. Ajam yakni non Arab seperti Turk dan Barbar. Ya. Fala yuqalu lahu kalamun 'indan nuhah. Maka semua ucapan yang bukan Arab, bahasa ajam, tidak dikatakan kalam menurut ulama nahwu. Baik. Tsumma qala rahimahullah, ini ma'ruf ya, penjelasan terhadap quyud ini. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala, fa mithalu majtama'a fihi al-quyud al-madhkurah, contoh yang memenuhi 4 syarat di atas, qama Zaidun wa Zaidun qa'imun. Qama Zaidun, Zaidun qa'imun. Ya, dua kalimat ini dua-duanya apa? Al-lafzu, terlafadzkan dan terdiri dari huruf hijaiyah. Al-murakkabu, terdiri dari dua kata, qama Zaidun. Ya. Kalau Zaidun qa'imun terdiri dari 3 kata. Zaidun qa'imun sama domir di dalamnya kan? Ya. Kemudian apa? Al-mufid. Ya. Yufidu faidatan tammah. Pendengarnya tidak menunggu lagi yang lain. Pengucap sudah baik diamnya. Dan al-wad'ul arabi. Setelah itu beliau mengirab contoh ini. Apa irabnya Zaidun qa'imun, qoma Zaidun, dan apa irabnya Zaidun qa'imun. Kata beliau, wa irabul awal, irab untuk kalimat yang pertama yakni qoma Zaidun, qoma fi'lun madhi mabniun 'alal fath, wa Zaidun fa'ilun wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ma'ruf ya? Wa irabus tsani, irab kalimat yang kedua yaitu apa? Zaidun qa'imun. Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa qa'imun khabaruhu. Qa'imun khabaruhu. Nah. Kemudian kata beliau rahimahullah, faqama Zaidun wa Zaidun qa'imun. Dua kalimat ini kullum minhuma kalamun indan nuhat. Dua-duanya adalah kalam indan nuhat. Kenapa?
fa innahu lafdzun ay sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah. Kemudian murakkabun litarakkubihi min kalimataini. Al-ula qama qama au Zaidun wasani apa di situ? Wasaniyah Zaidun wa qaimun. Nah, di sini kayaknya ada yang sedikit. Coba diperhatikan di situ di nuskhonya antum, kalimataini. Dua-duanya, dua kalimat ini masing-masing terdiri dari dua kata. Yang pertama, al-ula, untuk kalimat yang pertama maksudnya qoma Zaidun, terdiri dari dua kata. Qoma wa Zaidun. Qoma wa Zaidun. Baik, sebentar. Taib. Di situ apa? Kalimataini. Al-ula qoma, terus di sini qoma au Zaidun. Seharusnya qoma wa Zaidun gitu ya. Wa Zaidun. Ya, di sini di nuskhonya yang Anda pakai au. Nah, ini keliru berarti ya, tasghif. Seharusnya qoma wa Zaidun. Dua kata kan? Wasaniyah pada kalimat yang kedua, Zaidun. Wasaniyah Zaidun wa qaim. Di sini juga ada alif. Zaidun au qaim. Seharusnya Zaidun wa qaim gitu ya, yang kedua kan? Wa qaimun, ya Ustaz. Ya, baik. Wa Di sini berarti wallahu alam nuskhonya. Zaidun wa qaim. Baik. Kemudian mufid li'annahu afada faidatan yahsunu sukutul mutakallim 'alaiha. Apa faidahnya? Wahyal ikhbar bi qiyami Zaid. Kemudian maudhu. Ya, maudhu yakni bil wadhil arabi li'annahu lafdzun arabiyyun ju'ila. Ya, ju'ila dalan 'alal makna. Ya, karena dia lafaz Arabi yang ditunjukkan apa yang diletakkan untuk menunjukkan suatu makna. Taib. Summa qala Al-Kafrawi rahimahullahu taala, fa kharaja biqaulina 'inda an-nahwiyyin al-kalamu 'inda al-lughawiyyin. Nah, sekarang beliau menyebutkan di atas atau Ibnul Ajurrum rahimahullah ketika menyebutkan al-kalamu huwa al-lafdzul murakkabul mufid bil wada', kata Al-Kafrawi rahimahullah, ta'rif kalam yang disebutkan oleh Ibnul Ajurrum yakni 'inda an-nahwiyyin. Inda an-nahwiyyin. Dan ini yang seperti sudah kita sebutkan bahwa kadang satu kata itu memiliki makna yang berbeda di disiplin ilmu yang berbeda. Maka kalam kalau dia dibahas dalam kacamata lughah, maka dia maknanya al-lafdzul murakkab al-mufid bil wada'. Nah, adapun kalau dibahas dalam disiplin ilmu yang lain, maka maknanya berbeda. Kata beliau, fa kharaja bi qaulina 'inda an-nahwiyyin al-kalam 'inda al-lughawiyyin. Afwan, 'inda an-nahwiyyin ya. Jadi al-kalam kalau dibahas dari kacamata nahwu, maka dia bermakna al-kalam al-lafzul mufid al-murakkab al-mufid bil wada'. Adapun kalam kalau dipandang dari sudut pandang dibahas dari sudut pandang lugawiyin,
Berarti lugawi lebih luas dibandingkan nahwu. Fahuwa indahum kullu qaulin mufradin. Maka kalam menurut ahlul lughah itu adalah semua qaul yang mufrad. Ya. Semua qaul yang mufrad, ya, ka Zaid wa murakkab, ka koma Zaidun. Jelas sampai sini? Nah, au ma hasala bihil ifham min isyara au kitaba, ya, wa iqdun wa nasabin wa nahwihima. Taib. Maka kalam menurut ahli bahasa itu lebih luas dibandingkan kalam menurut ulama nahwu. Karena kalam menurut ulama bahasa katanya mencakup yang mufrad maupun yang murakkab, ya. Baik yang ada suaranya maupun yang tidak ada suaranya, yang penting terfahami. Ma hasala bihil ifham, baik berupa isyarat, kitabah dan seterusnya. Jelas ya? Taib. Wa kharajal kalamu indal fuqaha. Kemudian di sini juga dikecualikan darinya definisi kalam menurut fuqaha. Nah, ini kalau dalam buku-buku fikih disebutkan kata al-kalam. Apa yang diinginkan di situ? Masalah dalam pembatal salat. Dikatakan di antara pembatal salat adalah apa? Ya, al-kalam. Dia berbicara. Jelas sampai sini? Apa yang dimaksud dengan kalam indal fuqaha? Kata beliau, fa huwa indahum ma abtalas shalah. Kalam menurut fuqaha adalah semua ucapan yang membatalkan salat. Bagaimana ukurannya? Min harfin mufhimin ka qi wa i, ya, wa au harfain wa illam yufhama kaman wa an. Taib. Al-kalam menurut fuqaha adalah semua ucapan yang membatalkan salat. Dan apa yang beliau sebutkan di sini ma'ruf dalam buku-buku Syafi'iyah, ya, bahwa kadar kalam yang membatalkan salat adalah terdiri dari satu huruf tapi mufhim, difahami oleh orang. Satu huruf tapi difahami. Ataukah dua huruf walaupun tidak difahami. Apa contohnya satu huruf yang difahami? Seperti qi. Qi ini adalah fi'il amar dari waqayaqi, ya. Waqayaqi qi, yakni jagalah. Wa i, fi'il amar dari apa? Wa aya'i i. Gitu kan? Kemudian apalagi contohnya ro. Ya, ro'a yara ro. Fi'il amar dari yara ro'a, melihat. Nah, ini semua kan satu kata, qi i, satu kata. Tapi dia mufhim. Apa dia mufham, dia difahami. Kenapa dia fi'il amr? Fi'il amr. Maka yang seperti ini walaupun satu huruf seperti ini dia batal salatnya. Sudah dianggap mengeluarkan kalam. Atau terdiri dari dua huruf walaupun tidak difahami. Seperti man, an atau min dan semacamnya dari huruf-huruf jar yang lahu maknan, ya. Min ini kan tidak dipahami. Min, apaan min? An, man, apa tidak difahami. Tapi dua huruf, maka ini membatalkan salat menurut fuqaha. Jelas sampai sini? Taib. Wa kharajal kalam, dan tentunya dalam masalah ini ada tafsil dalam masalah amdan sama ghairu amdin. Bicaranya sengaja ataukah tidak sengaja. Ini tafsirnya di fikih tentunya. Tapi ini definisi kalam indal fuqaha seperti ini. Jadi kalau dapati kata kalam dalam buku-buku fuqaha, ya, dikatakan al-kalam, maka definisinya ini. Kemudian wa kharajal kalam indal mutakallim, indal mutakallimin. Kemudian keluar dari sini juga al-kalam menurut mutakallimin. Yang dibahasakan oleh Ibnu Jurum di situ adalah apa? Ibnu Jurum di situ adalah kalam menurut nahwin. Maka bukan kalam indal mutakallim. Siapa itu al-mutakallimin? A'ni ulama at-tauhid. Nah, dan ini salah satu penamaan yang goiru, apa namanya, penamaan ajnabi, ya. Nama ajnabi untuk ilmu tauhid dinamakan ilmu kalam, al-mutakallimun, ya, dari kata al-kalam. Ya, dan penamaan ilmu tauhid dalam apa, literatur ulama ahlus sunnah itu macam-macam. Dikatakan at-tauhid, dikatakan iman, dikatakan as-sunnah dan seterusnya. Dan di kalangan mutaakhirin, dan ini lafaz yang ajnabi, ya, dan sebagian mengingkarinya dikarenakan memiliki konsekuensi yang apa namanya, membahayakan, ya, yaitu dengan lafaz ilmu kalam. Ini salah satu penamaan tauhid, ya. Ini lafaz ajnabi. Walaupun demikian ini sudah terlanjur tersebar, ya. Nah, kita pahami saja bahwa yang dimaksud dengan ilmu kalam adalah ilmu tauhid menurut tadi mutakallimin.
Fahuwa indahum, adapun kalam menurut al-mutakallimin adalah ibaratun anil ma'nal qa'imi bidzatillahi ta'ala, al-khali anil harfi was saut. Al-kalam, kalau kita dapati dalam pembahasan buku-buku tauhid, ya, yakni yang dimaksud buku-buku tauhid yang dimaksudkan di sini adalah buku-bukunya ahli kalam, mutakallimin, dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah, ya, Kullabiyah dan semacamnya. Ketika mereka membahas masalah kalam, maka yang mereka maksudkan di situ adalah ibarat, ya, ibarat dari makna yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala yang kosong dari huruf dan suara. Dan ma'ruf ini adalah mazhab Asy'ariyah dalam ilmu kalam. Jelas? Mazhabnya Asy'ariyah wal Maturidiyah dalam kalamullah, dan ini apa namanya? Qaul yang batil, ya. Qaul yang batil. Jelas sampai sini? Nah, ada yang mengatakan ibarah, ada yang mengatakan hikayah. Ya ada beda-beda tipis di antaranya, tapi secara umum sama-sama menafikan sifat kalam, ya, dengan harf dan suara bagi Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkan apa namanya? Bahwa kalam yang dimaksud pada Allah taala yaitu kalamun nafsi, kalam yang ada pada diri Allah sendiri. Ya, adapun apa yang disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah ibarat. Jadi Jibril yang mentakbir apa maunya Allah Subhanahu wa taala. Jibril yang menghikayatkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini penjabarannya dalam pembahasan akidah, ya, perbedaan antara ibarat dengan hikayat. Taib, ala kulli hal, ini definisi yang terakhir tentunya mardud, ya, mardud, bahwa kalam, kalau kita berbicara mengenai tauhid, maka kalamullah adalah apa namanya? Ya, sifat Allah Subhanahu wa taala, sifatullah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Sifatul kalam lillahi ta'ala, ya, wa huwa biharfin wa sautin. Dan kalam Allah taala dengan huruf dan suara. Taib, wallahu taala alam bisawab. Naktafi hadzal qadar. Ini cukup, ya, sampai di sini. Selanjutnya beliau akan masuk mensyarah aqsamul kalam. Taib. Ada soal sampai sini? Taib. Naktafi hadzal qadar. Wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.